Contoh yang ketiga dan terakhir adalah pembabakan menurut Hudson. Pembabakan ini juga merupakan modifikasi dari struktur 3 babak. Terdapat 6 tahapan dalam pembabakan Hudson. Yang pertama adalah eksposisi, kemudian yang kedua insiden permulaan, yang ketiga adalah pertumbuhan laku, yang keempat adalah krisis atau titik balik, yang kelima adalah penyelesaian atau penurunan laku, dan yang keenam adalah katastrof. Kita mulai dari tahap pertama, eksposisi. Tahap ini memperkenalkan dan memaparkan materi-materi yang relevan dalam sebuah cerita. Materi-materi ini termasuk tokoh-tokoh yang ada, tempat terjadinya peristiwa, peristiwa apa yang sedang dihadapi tokoh-tokoh, dan lain-lain. Yang kedua adalah insiden permulaan. Pada tahap ini, mulai teridentifikasi insiden-insiden yang memicu konflik, baik yang dimunculkan oleh tokoh utama maupun oleh tokoh pembantu. Tahap ketiga, pertumbuhan laku. Pada bagian ini, merupakan tindak lanjut dari insiden-insiden yang sudah terjadi sebelumnya. Konflik-konflik yang terjadi antara karakter semakin menanjak dan semakin mengalami komplikasi yang ruwet. Jalan keluar dari konflik tersebut terasa samar-samar dan tidak menentu. Tahap 4, krisis atau titik balik. Tahap ini adalah keadaan di mana lakon berhenti pada satu titik yang sangat menegangkan atau menggelikan, sehingga emosi penonton tidak bisa berkata apa-apa. Bagi Hudson, klimaks adalah tangga yang menunjukkan laku yang menanjak ke titik balik dan bukan titik balik itu sendiri. Sedangkan titik balik sudah menunjukkan suatu peleraian di mana emosi lakon atau cerita maupun emosi penonton sudah mulai menurun. Tahap 5, penyelesaian atau penurunan laku. Penyelesaian atau denouement, yaitu bagian lakon yang merupakan tingkat penurunan emosi dan jalan keluar dari konflik tersebut, karena sudah menemukan jalan keluarnya. Tahap 6 adalah katastrof. Ini adalah ending dari semua konflik yang terjadi dalam sebuah lakon atau cerita. Ending bisa membahagiakan maupun menyedihkan. Nah, berikut tadi adalah 3 contoh pembabakan yang bisa kalian pakai dan mungkin kalian modifikasi. Masih sangat dimungkinkan muncul struktur-struktur baru dalam pembabakan. Banyak juga penulis yang membuat endingnya menjadi open ending, di mana penonton bebas menafsirkan cerita. Atau ada juga yang modelnya dibuat circle, berputar, di mana adegan akhir sama dengan adegan awal, yang artinya adalah kejadian seperti ini akan terus berulang. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Tak terasa tahapan-tahapan sistematis penulisan naskah sudah hampir semua dilakukan. Setelah ini, langkah yang terakhir sebelum kita menulis naskah adalah membuat treatment. Jika pada waktu kita sekolah, kita diminta untuk membuat karangan. Biasanya kita diminta untuk membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Nah, kerangka karangan inilah yang disebut dengan treatment. Jika di awal, sinopsis yang kita buat belum berisi detail cerita. Pada storyline, kita bisa mengembangkan cerita dan membaginya dengan struktur pembabakan. Maka, di treatment, pembabakan itu kemudian kita detailkan lagi. Jadi, apabila kalian mengaplikasikan pembabakan dengan teori 3 babak, pada setiap babak kalian kemudian mendetailkan isi ceritanya, lengkap dengan tokoh, set, alur, dan bahkan pergerakan tokohnya. Nah, jika treatment sudah dibuat, kalian sudah lebih mudah menuliskannya ke dalam naskah. Kalian bisa menjabarkan treatment setiap bab ke dalam naskahnya. Nah, pada pertemuan ke-12 hingga ke-16 ke depan, kalian bisa mengkonsultasikan naskah kalian. Mungkin bisa dimulai dari treatment hingga menjadi final draft. Nah, naskah yang kalian tulis itu akan disebut dengan istilah first draft. Nah, naskah ini masih sangat subjektif dan masih butuh untuk diuji dan diapresiasi. Caranya, mintalah kawan kalian untuk membaca dan lakukan dramatic reading. Dengan adanya masukan-masukan yang membangun, kita bisa merevisi naskah kita menjadi final draft. Naskah yang sudah siap untuk dibaca sutradara
dan pemain untuk dipentaskan. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Jika ada materi perkuliahan selama ini yang kurang paham, bisa segera dikonsultasikan. Oke, akhir kata, terima kasih dan salam sehat selalu.